mesin press kaos. Untuk mesin press kaos 3838 Pro, mesin press kaos hitam 3838 standar, dan mesin press kaos biasa ya, atau merek lain ya. Oke, untuk poin yang pertama adalah untuk elemen pemanas di mesin press kaos ini ya. Jadi untuk yang pertama-tama kita bisa lihat untuk mesin press kaos Pro. Di sini kita akan coba buka untuk elemennya. Untuk mesin press kaos Pro mempunyai, nah seperti ini ya, untuk strukturnya dia mempunyai 4 elemen ya. Jadi panas yang dihasilkan akan lebih merata dari permukaan bahan teflon ya. Jadi untuk komposisi mesin press kaos Pro ini mempunyai 4 elemen. Oke, kita bisa tutup. Lalu kita akan coba buka untuk yang mesin press standar. Nah, untuk mesin press kaos standar, di sini kita bisa lihat dia mempunyai 3 untuk komposisi jalur elemennya. Jadi sama seperti yang saya jelaskan di mesin press kaos Pro, bahwasanya ketika elemennya lebih banyak, dia akan menghasilkan panas yang bisa lebih merata di bagian pemanasnya. Oke, sekarang kita buka untuk yang mesin merek lain. Nah, ini kita bisa buka. Nah, untuk mesin merek lain, press kaos mesin merek lain ini mempunyai hanya dua elemen. Jadi dibandingkan dengan mesin press kaos standar dan mesin press kaos Pro, maka panas yang akan dihasilkan untuk mesin press kaos merek lain ini tidak begitu kuat dan stabil karena mempunyai hanya 2 elemen ya. Jadi hanya 2 untuk jaringan instalasi elemennya. Oke, kita bisa tutup. Jadi untuk perbedaan ketika mesin press kaos ini, untuk di elemennya, mesin press kaos Pro mempunyai 4 elemen, untuk mesin press kaos standar mempunyai 3 elemen, dan mesin press kaos biasa mempunyai 2 elemen. Oke, untuk poin yang kedua yaitu pengaturan tekanan pada mesin press kaos. Nah, ini kita bisa lihat untuk yang mesin press kaos Pro terletak di bagian tengah. Lalu untuk mesin press kaos 3838 standar ada di tengah. Dan untuk mesin press kaos biasa merek lain berada di belakang. Oke, di sini saya akan jelaskan. Maksudnya adalah pengaturan tekanan mesin akan sangat mempengaruhi hasil press ya nantinya. Jadi pengaturan tekanan mesin ini di bagian tengah yang akan membuat seluruh sisi pada elemen dia menutup secara sempurna. Jadi untuk hasilnya lebih bagus. Ini yang berada di tengah ya. Nah, apabila pengaturan tekanan mesinnya berada di belakang seperti mesin press kaos biasa ini, di belakang pengaturan ini bisa terjadi sisi pemanas di bagian depan ini akan sedikit terbuka. Jadi ketika tekanan di belakang ini akan terjadi untuk bagian pemanas yang depan ini akan sedikit terbuka. Jadi itu sangat mempengaruhi hasil untuk ketidakrataannya ya. Untuk poin yang kedua di bagian tekanan. Untuk poin yang ketiga adalah bahan pemanas mesin ya. Ini yang poin yang ketiganya, yaitu untuk yang Pro ini terbuat dari bahan teflon untuk elemen pemanasnya, dan yang standar sama, ini juga terbuat dari bahan teflon untuk pemanasnya. Lalu untuk yang merek lain ini untuk pemanasnya dari plat besi plus kain teflon ya. Jadi ini saya jelaskan. Ketika bahan pemanas ini terbuat dari bahan teflon ini akan sangat stabil sekali menyalurkan panas dan sangat sempurna ke seluruh bagian elemen ya. Karena apabila bagian pemanasnya sudah teflon, jadi kita tidak perlu lagi untuk menambahkan kertas teflon lagi di bagian luarnya seperti pada mesin yang belum teflon. Jadi seperti ini. Jadi ketika elemennya sudah teflon, kita tidak perlu lagi untuk menambahkan kertas teflon karena bahan dari teflon ini, pemanas ini akan menghasilkan panas yang sangat merata ya. Untuk poin ketiganya. Oke, untuk poin yang keempat, di sini saya akan membahasnya di bagian struktur bodi mesin. Untuk mesin press kaos Pro ini plat besinya tebal ya, kita bisa lihat sendiri untuk struktur bodinya. Lalu untuk yang standar ini juga memiliki struktur besi yang tebal, dan untuk yang merek lain ini sangat tipis ya. Dimana struktur ketebalan bahan besi yang dipakai mesin akan memberikan efek tekanan press semakin besar ya. Jadi ketika dia lebih tebal, otomatis dia lebih berat, maka untuk tekanan press yang dihasilkan akan lebih besar ya. Jadi seperti kedua mesin ini, dia bisa menghasilkan tekanan yang besar karena dari struktur bodi besinya dia lebih tebal dan otomatis dia lebih berat. Berbeda sekali dengan untuk yang mesin merek lain ya, dia sangat tipis, otomatis untuk efek tekanan di mesinnya juga kurang besar.
Nah, setelah itu penggunaannya juga akan lebih mudah karena tidak akan goyang saat dibuka tutup selama proses produksi. Dari berat itu tadi saya contohkan ketika kita buka, nah, seperti ini, dia tidak akan goyang ya ketika dibuka atau ditutup karena dia mempunyai struktur bodi yang sangat tebal. Begitu pula untuk press kaos yang standar. Jadi jelas ya untuk perbedaan yang poin keempat, struktur bodi mempunyai plat besi yang lebih tebal, otomatis dia akan mempunyai efek tekanan yang lebih kuat. Demikian perbedaan dari mesin press kaos pro, mesin press kaos standar, dan mesin press kaos merek lain, dimana saya sudah menjelaskan beberapa poin perbedaannya. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat inovator semuanya. Tunggu video mesin-mesin lainnya dan tutorial-tutorial lainnya yang lebih asik dan menarik. Salam dari saya. Kaos Katun Combat jumlah 120 pieces ready, dipesan oleh HF Digital Printing, Fak-Fak, Papua. Saya berangkat hari ini ANN Kai Digital Surabaya dengan banyak warna, ada hitam, biru, lumut, hijau, kuning, merah. Kali ini saya akan mengajarkan tutorial untuk sablon baju ya, jadi pakai bahan polyflex. Untuk settingan suhunya kita set SP ini sekitar 180 derajat. Lalu tekan lagi SE 30 detik ya untuk kaos katun. Lalu tekan set, biarkan panasnya naik ke 180 derajat. Sudah 180 derajat, sekarang akan saya coba untuk ngepres. Kita taruh bahan polyflexnya di sini ya. Ini kan sliding, kita bisa tarik, kita taruh seperti ini. Kita tata. Oke, setelah sudah kita masukkan, lalu kita akan press. Secara otomatis timer akan turun sampai 0, lalu alarm berbunyi. Di sini selesai ya. Oke, alarm berbunyi, lalu kita angkat seperti ini. Kita ambil untuk kaosnya, lalu kita taruh. Dinginkan sampai benar-benar dingin di bahan polyflexnya, baru kita kelupas. Sepertinya sudah dingin, lalu saya akan coba kelupas ya. Jadi teknik kelupasnya kita lihat dulu bagian pojok, kita kelupas sedikit. Nah, kalau bagiannya pojok sudah ngelupas, baru kita langsung kelupas seperti ini. Oke, demikian tutorial untuk sablon baju menggunakan bahan polyflex.